Ya. Jadi karakteristik kontrak konstruksi ya dapat untuk aset tunggal itu misalnya jembatan, jalan tol itu aset tunggal atau aset yang saling berkaitan ya, satu aset dengan aset yang lain berkaitan. Ya, itu bisa saja terjadi ya kontraknya. Lalu kontrak konstruksi meliputi kontrak konstruksi aset, misalnya pembangunan jalan, ya sekarang lagi digalakan. Jembatan yang waktu penyelesaiannya lebih dari 1 tahun. Ya, jadi disebutnya kontrak jangka panjang. Kenapa lebih dari 1 tahun? Kalau cuma 1 tahun penyelesaiannya gampang, berarti laba kotor akan diakui pada tahun itu juga. Pengakuan pendapatan dilakukan pada tahun itu juga. Tapi kalau jangka panjang, laba juga harus dihitung sesuai dengan berapa yang telah dikeluarkan kan. Jadi jangan mengakui kan, prinsip akuntansi itu jangan mengakui keuntungan walaupun sudah ada di dalam kontrak. Kenapa? Bisa saja biaya untuk menggarap proyek konstruksi itu lebih besar dibanding nilai kontraknya. Berarti kerugian ada di pihak kontraktor. Ya. Kontrak dapat berbentuk kontrak harga tetap atau kontrak biaya plus. Ini variasi saja ya. Kalau harga tetap berarti keuntungan yang diinginkan oleh kontraktor sudah tetap, tapi ada semacam apa ya, safety bagi pemilik proyek, bagi bohir. Tahu bohir ya? Bohir itu pemilik atau contoh begini deh, kalau kita melihat jalan tol Jakarta Cikampek, pemiliknya siapa? PT Jasa Marga. Itu disebutnya owner ya, owner. Dan pemilik itu ya, dia pasti inginnya harganya tetap, nggak mau kontrak berubah-ubah walaupun jangka panjang. Pertama misalnya sekian triliun, 8 triliun misalnya untuk 8 kilometer, tiba-tiba berubah jadi 9 triliun. Nah itu nggak mau. Nah, itu yang disebut kontrak harga tetap, menguntungkan dari segi pemilik proyek. Ya, bohir ya. Tapi bagi kontraktor, ya harga tetap itu agak mepet dalam hal misalnya terjadi peningkatan biaya-biaya atau bahan baku. Bahan baku proyek naik ya, tidak terprediksi misalnya ya, naiknya karena dolar meningkat. Nah, dia akan kesusahan. Lalu ada yang kedua, kontrak biaya plus. Kontrak biaya plus itu maksudnya apa? Berapapun biaya ditambah keuntungan itu menjadi nilai kontrak. Itu ya. Jadi kalau biaya misalnya 90 triliun, misal ya, keuntungan berapa yang diinginkan ya? Kesepakatan keinginan keuntungan bagi kontraktor dan pemilik proyek. Udah, saya kasih 7% mau ya. Jadi 97 triliun gitu aja. Berapa biaya untuk penyelesaian, tapi semuanya taksirannya. Kenyataannya bisa berubah teman-teman ya. Jadi yang namanya proyek ditaksir sekian, tiba-tiba hujan lah ya. Atau kalau lihat kalian lihat apa jalan kereta api cepat Jakarta Bandung, kan jembatannya lagi dibuat tuh ada yang ambruk. Nah, itu pasti sedikit banyak mempengaruhi keuntungan kontraktor. Kenapa? Pemilik proyek nggak mau tahu, pokoknya kalau ambruk ya dibangun lagi kan gitu. Dan kalian lihat membangun satu tiang aja di antara jalan tol itu berapa biayanya. Nah, itu kalau ambruk ya berarti dia harus membangun lagi dari awal lagi. Ya. Dan biasanya memperbaiki konstruksi awal yang ambruk itu lebih mahal dibanding membuat yang baru. Karena harus dibongkar lagi, bongkar beton itu kan susah. Ya, dan itu biasanya akan mempengaruhi keuntungan kontraktor, ya. Nah, bagi kontraktor lebih senang yang kontrak biaya plus. Saya habisnya misalnya perkiraan awal misalnya perkiraan awal 90 triliun ya. Oke, deal namanya RAB, rencana anggaran biaya. RAB 90 triliun, deal antara kontraktor dengan pemilik proyek ya atau owner. Kontraktor dengan owner sepakat 90 triliun.
Lalu kontraknya pakai mana? Pakai biaya plus. Bisa saja biayanya jauh lebih tinggi dari 90 triliun. Kenapa? Misalnya ada dolar tiba-tiba naik lah, hujan terus menerus, tiba-tiba ada kecelakaan kerja. Makanya kalau kita lihat ya, kontrak-kontrak konstruksi itu selalu mengutamakan safety ya. Karena begitu ada kecelakaan kerja, maka kerugian itu sudah di depan mata. Ya, itu kelemahan dari kontraktor. Ya. Jadi ada dua kontrak harga tetap. Nah, kalau harga tetap itu yang diinginkan oleh owner. Kalau kontrak biaya plus biasanya diinginkan oleh kontraktor. Kenapa? Bodoh amat biaya habis berapa tambah keuntungan. Jadi kalau misalnya tadi 90 triliun, keuntungannya minta berapa? Sepakati 7%, jadi 97 triliun nilai kontraknya. Ya, itu hanya ya suka-suka mana yang dipilih ya. Kalau kontraktor biasanya pengennya harga tetap kalau kontrak jangka panjang. Kenapa? Gak mau tahun depan bodoh amat bahan-bahan naik, pokoknya kontraknya tetap gitu. Ya. Kita lanjutkan bagaimana menghitung pendapatan kontrak. Nah ini kalau sekali lagi ya saya sebutkan kalau masa penyelesaian proyek itu dalam tahun yang sama atau dalam 1 tahun maka gampang hitungnya. Kenapa? Tidak ada alokasi untuk menghitung berapa sih laba untuk periode-periode yang dipakai untuk menyelesaikan. Ya. Kalau hanya 1 tahun kan misalnya ada proyek ya kontraknya 30 triliun misalnya. Selesai tahun itu juga ya sudah diakui di tahun itu juga berapa labanya dari segi kontraktor. Ya bagi owner ya berarti berapa harga perolehan dari proyek tersebut. Ya, itu akan dicatat sebagai harga perolehan, sebagai aset bagi owner. Tapi bagi kontraktor akan dicatat sebagai pendapatan atau penghasilan, pendapatan proyek ya. Pendapatan proyek atau kontrak terdiri dari nilai pendapatan semula yang disetujui dalam kontrak. Jadi semula yang disetujui dalam kontrak itu adalah nilai pendapatan. Maksudnya penjualan ya. Cuma kan tidak ada barangnya, barangnya adalah jasa kan. Jadi kontraktor kan hanya menyediakan jasa. B, yang kedua, penyimpangan dalam pekerjaan kontrak, klaim, dan pembayaran insentif sepanjang hal ini memungkinkan untuk menghasilkan pendapatan dan dapat diukur secara andal. Ini syaratnya ya. Jadi penyimpangan dalam pekerjaan kontrak ya dan pembayaran insentif ya sepanjang hal ini memungkinkan untuk menghasilkan pendapatan. Tapi kalau tidak menghasilkan pendapatan ya penyimpangan kontrak itu tidak akan disetujui oleh owner. Lalu dapat diukur secara handal. Jadi kalau ada penyimpangan maka harus ada pengukuran yang handal. Kalau tidak ada pengukuran maka berarti bukan prestasi. Permasalahannya adalah bagaimana mengakui pendapatan untuk kepentingan pembuatan laporan keuangan. Kan kalau multi year ya berapa yang harus diakui dalam laba tahun ini, berapa yang harus diakui sebagai laba tahun depan dan seterusnya. Ya. Nah, ini diakui sebagai kemajuan kontrak. Ya, disebutnya persentase penyelesaian dan itu akan menghitung berapa sebetulnya laba yang diakui pada periode tersebut. Teman-teman, waktunya kurang dari 1 menit. Seperti biasa, rejoin lagi kalau terputus ya. Kita teruskan penyimpangan kontrak. Kenapa bisa terjadi penyimpangan? Bisa saja pada kenyataannya ada hal-hal yang tidak sesuai dengan perkiraan awal. Ya. Misalnya, ngitung volume urugan. Awalnya hanya sekian meter kubik, tiba-tiba begitu diuruk ada perbedaan volume. Nah, itu yang disebut penyimpangan